koordinasi ikutin aja Pak. Kita ikutin Pak. Cuma di sini kan masalahnya lahannya itu. Lapangannya itu masih dipakai untuk jemurikan. Ya itu kapan schedule-nya? Mereka surat atau bagaimana? Itu sudah 10 Maret kapan pemerintah pindah? Jadi itu Pak, tanggung jawabnya Dinas Perikanan dalam hal ini adalah PT Merangke untuk merelokasi kurang lebih 200 pengusaha ikan kering. Kapan itu bisa? Nah, itu lahannya kan yang direncanakan katanya dari PT itu kan mau dipindah ke bawah tegangan tinggi yang notabene masih ada airnya itu. Mungkin kalau kami boleh memberikan paparan, usulan Bapak itu ada juga di dalam sebetulnya dalam 98 yang saya kita total memang 219 unit pengeringan ikan, lalu 98 yang ada betul-betul di batas-batas. Tapi itu memang suatu keputusan yang harus dibuat hari ini karena mempengaruhi kapasitas dunia bila kita mengakomodasi itu seluruhnya. Tentu, karena kita harus mengetahui juga mana daerah yang dikit atau diperbaiki supaya kapasitasnya jadi lebih tinggi. Kalau diperlukan analisis lebih mendalam, bisa menjelaskan masalah. Tapi saya kira kalau waktu Pak Wagub terbatas, kita akan mulai dulu. Ini adalah site-nya bahwa dan nantinya kita akan menyiapkan jalan ke reklamasi yang Itu pulau apa ya Pak? ini kan rencana reklamasi Jalan itu pulau apa? Pulau sama E atau apa? F jatuh sama Jatuh dengan rumah-rumah ya? Yang sekarang kan yang ini Pak ya? Depan Green Bay Pak ya? Iya, yang E itu nggak perlu Pak, yang G itu baru Green Bay sebelah barat ini Pak. Green Bay. Dan yang mulai di promosikan itu Pak ya? Yang Rocky. G. G ya Pak ya? ini ya. Nah, itu yang nelayan dengan proses di situ. Lapor ke menteri. Lalu sangat penting dan terima kasih atas reminder dari Pak Krisdiantoro karena kami melakukan planning ini berdasarkan population approach. Jadi jumlah penduduk dan struktur sosial ekonomi penduduk sangat penting dan mempengaruhi desainnya. Jadi desain itu 70%-nya low income, 30% middle income. Totalnya ada sekitar 40.000 orang yang terpencar-pencar di beberapa lokasi. Saya Merangke ini penuh sekali, tidak ada ruang apapun kecuali lapangan bola yang tidak melaksanakan jadi penuh, tapi penuh kecuali tambak dan lapangan bola. Berikutnya, ada suatu hal penting yang kami temui setelah survei berkali-kali dengan penduduk bahwa ada keterkaitan antara yang punya antara nelayan dan yang punya perahu. Jadi nelayan itu tidak punya perahu sendiri, tetapi bekerja di hire oleh yang punya perahu. Dan ini sangat penting karena nelayan ini maunya tidur di dalam perahu atau di rumah yang mempunyai perahu. Demikian juga dengan industri penarikan dan pengolahan ikan yang ada di saat ini. Itu juga bukan penduduk yang memiliki sendiri entrepreneurship, tapi ada manajernya. Ini biasanya mereka satu keluarga atau extended family atau relasi. Jadi mereka maunya tinggal bersama-sama. Seandainya Anda mengatakan yang boleh masuk ke dalam itu hanya yang low income, maka ada kemungkinan bahwa industri ini akan tidak berjalan karena jadi yang manajer-manajernya ingin tinggal di sini juga, yang adalah keluarga mereka. Jadi ada keterkaitan antara middle class dan
mengingatkan pada saat yang bersamaan. Juga dari survei penduduk mereka mau memperkuat itu bahwa ada spirit of the place Hamilton, ada making sure that the sesuai istilah adalah jadi kalau ada rencana dalam 2 tahun mendatang lalu tiba-tiba tidak jadi ada peningkatan itu sudah terselamatkan dalam blog kita. Lalu sustainable model of living, working, education, recreation dalam science. Ini penting untuk Jakarta yang punya sustainable model. Jadi adalah target grup yang untuk dimasukkan ke dalam pemilikan ini merupakan pertimbangan mendasar dalam menentukan untuk selanjutnya. Target grup pertama adalah fish drying and processing workers dan manajernya. Jadi berikutnya target grup keseluruhan ini ada fish drying manager, fish drying worker, ada satu kelompok, ada penghuni selam, ada penghuni PPHP. Mereka biasanya pemburu ikan, jadi ikan dari itu masih dibersihkan lagi di orang di benda yang lain. Ada nelayan, ada yang lain-lain ini misalnya ibu rumah tangga atau tukang gerobak, tukang makanan nasi. Nah itu kami interview sama tim yang tidak berdasarkan dan mendapatkan bahwa apa yang mereka katakan dan inginkan itu adalah program-program ruang yang akan kami masukkan ke dalam rumah siswa. Jadi sebetulnya yang mereka inginkan bukan hanya rumah, atau malah mereka mengatakan kami ingin tempat usaha. Itu juga suatu input dari masyarakat sendiri. Berikutnya lagi. Jadi suatu keputusan apakah manajer, pengelola dan pekerja pengeringan ikan dan pengolahan ikan yang ada saat ini mau diakomodasikan di site yang sama atau tidak. Kalau iya, ini mempengaruhi meter persegi dan kebutuhan ruang. Berarti ada yang harus diakomodasi. Pak Bro, secara saya kira sih lebih baik dipisah ya antara jumlah ikan sama rumahan. Karena baunya itu kadang-kadang kita kalau lagi angin itu kita di blok lapangnya bisa cium. Kalau blok 10 nggak usah ngomong. Kalau blok 10 itu ya harus bisa. Terus kita itu. Yang bau itu ya Pak, ada silase itu dari ikan-ikan yang terpakai sama dia direbus, dikering tapi yang bikin bau. Kalau yang memakan asli nggak itu bau. Ada 2 aspek. Kita harus putuskan, kita putuskannya itu rumah tapi nggak terlalu jauh jaraknya, nggak satu komplek. Kan dulu kita punya konsep yang mati kan mau untuk budidaya ikan juga kan, yang aqua apa itu. Betul. Jadi ada opsi. Nah kita lebih cenderung ke sana, bisa pakai gentong, di tempat saya dulu pakai drum, bisa besarkan ikan kerapu segala macam bisa itu, ikan gabus apa itu bisa. Berikutnya, jadi ya kalau dihitung memang ada sekian meter yang harus diambil secara satu paket. Jadi ada mengatakan mungkin rumah usahanya bisa tapi harus dekat sekali. Soalnya mereka sambil ada di rumah itu, Awasin. Iya ngawasin. Jadi mereka sambil ngawasin ada suatu struktur sosial ekonomi yang susah sekali untuk kita bilang jalan. Gimana? Yang kita pusing cepat ini. Iya, saya kira ada rumah, ada lokasi untuk mereka usaha mengulangi. Tidak terlalu jauh lagi kan? Iya. Itu kan di dalam satu komplek kan? Bukan dalam satu komplek kan? Atau satu komplek? Ada lokasi, Pak. Ada lokasi kan? Jadi sesuai ya? Ini aja udah. Ini aja udah. Ini aja udah. Nanti kawasan ikan asin seperti ini. Ya ini adalah site kita yang sekarang ini. Jadi kalau ada lokasi, jadi satu site itu aja yang sudah bekerja, ini tidak akan tempat lain. Apakah? Ya, kalau sekarang posisi sekarang mau kita pindahin dulu sementara mereka. Nah, lokasi yang untuk pindah ini ada Belum ada. ada. Masih air, Pak. Itu dalam 3 meter 2 meter. Dan ini juga lokasi untuk kita mau bangun mangrove. Mangrove.
Kita dengan lahan yang ada, begitu kita pindah dari sementara bangun rumah susun, orang itu tetap balik ke sana. Berikutnya itu. Tidak ada. Terusin aja Yogi sampai ketemu yang tentang relokasi. Mau diurut Pak David? Tapi nanti kan untuk mangrove. Mangrove Pak, Ya, ini programnya mangrove itu. Ya. Dan kalau yang grand design kita, warna kita baik mana juga, nggak ada lagi. Pak, boleh nggak usul kalau Bulan, di situ kan ada PHU Pak. Ya, tahu di mana? lapangan bulan. Kalau tempat mangrove kan nanti harus itu lagi. Kalau itu kan tidak ada lapangan bola itu sementara untuk menampung. Kami tidak rekomendasikan lapangan bola satu-satunya mau terbuka di tempat itu. Enggak, ini harus Juliana harus tahu masalahnya itu apa. Kita itu mau realisasikan ini. Tapi Dan sekarang nggak bisa bangun. orang ini rusuh. realisasi. Orang ini pasti rusuh kalau dipindahin dia. Nah sekarang kita kan makan. Bisa ada satu lapangan untuk pindahin mereka. Iya. Kalau misalnya tempat yang Anda katakan ditambah bukan meter atau bisa kan ada reklamasi. Kita setuju. Itu bukan reklamasi juga kan. Kita berarti diaktif tidak ada reklamasi lagi. Jadi air-air yang ada sekarang bukan untuk bahan reklamasi. Kalau yang itu kan sudah buat nanti bisa mulai lainnya kita kita sudah mulai. Uji tidak ada reklamasi lagi. Kalau ada reklamasi lagi padahal nanti baru naik kamu. Reklamasi di sini kan. Reklamasi yang di sebelah pulau. Itu nggak pulau kan? Iya. Itu nggak pulau kan? Bukan kita yang mau reklamasi kan? Berarti tidak ada tempat tuh Pak. Sebetulnya ini adalah sekarang tambang udang di tempat di mana ada cahaya hijau ini. Lalu Pak waduk di sini sudah terjadi. Tadinya waduknya tadinya tambangnya lebih besar, tapi kan sekarang sudah ditambahin struktur pengeringan ikan. Jadi ini ada pengeringan ikan juga dan pengelolaan ikan oleh penduduk di sini. Jauh sekali. Nah sekarang gini aja Pak, gimana Pak Nugroho siapkan tempat kami untuk buat rumah tematik ini gimana kan? Maksudnya jawab aja, kalau nggak bisa kita percuma rapat ini. Betul Pak. Jadi kita mesti putuskan itu Mas. Sekarang akhirnya gini, Pak Gubernur ingin buat rumah tematik Dr. Rusun. Udah siap dibangun. Nah sekarang tempatnya kita minta yang bertanggung jawab tempat kan di dinas. Ya kalau Betul Pak. Ini kan dengan warga kita belum pernah sosialisasi diskusi untuk rumah seperti apa, terus bagaimana pengembangannya, apa yang mau dibangun. Itu warga belum tahu sama sekali. Kalau kami dengan Bapak sudah, maka kami belum tahu rencana detail yang nanti akan bangun. Kalau kita nanti bisa langsung bawa sosialisasi di warga. Maksudnya itu tanah yang mau kita pakai kan tanah di yang tempat jemur ikan ini. Nah sekarang bisa nggak kita mau masuk ke situ? Mereka ngalah dulu kemana jemurnya gitu. Itu dulu, kalau saya ngomong yang lain dulu. Kan itu tanah kita kan? Iya. Kan bisa nggak Tanah kita semua sudah sewakan? kebanyakan ini Pak. Rumah liar itu Pak. Itu yang sulit buat kami. Ada rumah liar di sana. Banyak Pak. Di sini. Itu rumah liar semua Pak. Di tengah juga. Tapi rumah liar juga bagus itu Pak. Semi Pak. Semi. Seperti hanya waktu ada pengusulan di sebelah timur yang gambar kulit seperti itu yang kemana dulu itu ada pada saat PU merok ada sementara dari situ dibangun dengan dusun dan suci mereka nggak mau pindah sampai sekarang. Iya, kalau pindah tapi dapat uang itu, uang rohiman. Iya. Itu yang saya bilang nggak berani ada uang rohiman. Siapkan rumah susun, kasih mereka masuk. Seci ada berapa unit untuk tinggalan mereka? Mereka mau pindah rumah susun asalnya dengan seci, karena bisa dijual pikirannya. Ada 82. Bayar yang tinggi juga, bakal. Dan kosong itu masalahnya. Itu yang saya bilang, Jakarta nggak pernah beres. Kalau pakai waktu rohiman, nggak pernah beres. Dapat ini pindah lagi, dapat ini pindah lagi. Mau itu terus. Kalau langgar kampung saya lawan, jangan kurang ajar. Apa yang langgar? Terus kemasan kita nggak bisa siapkan rumah untuk mereka, mau ada tempat. Nah sekarang yang jemur ikan itu siapa?
pengelola itu sendiri. Ada dua. Dia nggak bayar kita. Mereka setiap unit luasnya lebih kurang 150 meter per Nah, bulan. sekarang yang warga yang tadi mau kita susun, kita bangun rumah susun, mau nggak? Pasti nggak mau juga mereka. Ini kasusnya persis Muara Baru. Iya. Dia nggak mau, pokoknya rumah Ini. yang kayak itu. Yang lokasi. Iya, kalau yang dari mau mau, ya, PLBT mau, Pak. Oh, jadi usaha kami tidak berhenti karena ada kayak bangunan sementara. Dia taruh di air, pembangunan berapa bulan? Untuk fisik ini. Nah, Ini buat yang ini. Untuk usaha aja. Setahun. setahun kayunya tahan setahun. Nah, sekarang dia pakai kayu kan, dia jemputnya kan. Iya, Dia taruh bambu kan. Bambu dan kayu. Kita taruh di rawa-rawa boleh kan untuk dia jemput. Iya bisa. Cuma dia beda turun ke air aja. Iya. Enggak dong kan. Paling dibuatkan jembatan seperti itu. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Bisa jaminan sementaranya itu Pak yang kita ragukan. Sama kedalamannya hampir 3 meter gitu. Oh, 3 meter. Ada yang 3 meter. Iya. Kalau kita uruk, nggak bisa uruk juga sih, udah gitu ya. Kalau di sini kenapa? Routing aja Pak. Di situ lalu. Geser sedikit. Kan reklamasinya belum. Routing aja Pak. Ini floating. Udah floating. Enggak Pak, kalau ini nggak ketemu, kita nggak bisa lanjut ngomong. Iya. Kuncinya ini Pak, relokasi itu Sementara. Sekarang ada di tangan UPT, Pak, Pak Nugroho nih. Iya, Pak. Sekarang ini busur itu sangat berat banget. Sama aja. Sama aja. Jadi orangnya Ada lokasi-lokasi 3 meter punya Kabupaten Kepulauan Seribu, tapi sekarang juga sudah dipakai untuk penghasilan juga sama warga juga. Yang ada adalah minyak air itu, minyak air, ya yang itu. Tapi ini floating bisa nih. Soalnya udah terjadi juga di sebelahnya. Dibuatkan kayaknya oleh dinas perikanan ya yang membuatkan ini. Enggak, mereka sendiri. Oh, Sendiri. Ya. Ada pengeringan ikan juga di Ya. sini Southmade. Itu mengambil ruang di atasnya, jadi bawahnya tetap air sama air dan sampah. Ini kalau Usulan dari warga memang yang sana Pak, yang paling ujung itu. yang ini lebih enak kena banyak Cuma air. kita harus digusur, ini yang berat. Banyak air. Itu kayak rumah juga. Iya. Rumah ilegal, iya. Tapi itu juga mesti diuruk kan. Floating aja Pak. Tidak sementara. Oh yang Iya. Oh yang tidak. Yang 4 hektar itu. Kalau warga PAPT sendiri senang banget Pak dibangun rumah itu. Kan selama ini membangun sejak 84 sampai sekarang belum ada perbaikan. Sehingga mereka turun sini. Kalau banjir, rob, anak rob. In the scenario. Cuma itu tadi mereka tidak mau usahanya terhenti 1 hari itu karena terus itu kan. Iya. Kan, Perputaran uang itu Iya. 500 juta saya. Iya, per hari 20 sampai 30 ton. Iya, Ikan yang siap jual. Iya. Tapi apa salahnya kalau ini dibuatkan? Ini kan belum ada mekanismenya. Microfinance ini kan dari sini. Iya, iya, Ini kan iya. kosong nih. Boleh nggak dibuatkan dulu sementara tidak sementara atau permanen? Atau sementara mereka pindah ke sana? Atau perlu nggak kita diskusi dengan warga? Saya khawatir kita mau mereka tidak mau di lapangan. Harus disosialisasi. Iya, iya gitu. Mungkin Tapi dari sini mestinya harus ada perencanaan. Kira-kira diusulkan tempatnya, penampungannya itu di mana, harus disosialisasikan. Kalau saya nggak punya pandangan langsung ke lapangan, Pak, muncullah 10 alternatif nanti. Ya kan? Mungkin ada satu kunci yang menarik di sini kan ada dibangun sebuah tembok yang maksudnya additional seawater. Iya. Nah itu membuat udara di sini panas kata warga. Jadi kami juga interview dengan warga banyak sekali di sini. Mereka kurang happy karena ada tembok pembatas di sini membuat
penjarahan. Iya, penjarahan. Jadi kenapa yang sampai ujung yang sebelah barat itu belah ujung itu ada sampai lebih dari 2.000 unit. Itu karena kita tidak ada batas pengamanan. Dengan kita tembok itu agak masih memang meskipun kesannya ini apa namanya masih, tapi buat kita penggalian aset Pemda lebih mudah. Itu pernah ditembokin kan Bapak? Iya, kita gambar ikan itu semua. Di tembok. Itu tembok dan ini Pak untuk mencegah rob dari laut itu dan dua fungsi. Iya, saya mengerti ada Iya. udah bolong sih, udah dibolongin warga buat cross. Tapi maksudnya karena ada pembangunan wall di sini membuat suasana yang ada di tempat pengeringan kurang menyenangkan. Jadi ada suatu faedah bila mereka pindah ke sana. Lebih ada banyak angin laut. Lebih ada mereka kan kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, kadang malam juga untuk pengeringan. Terus aja sih faedah untuk mereka. Jadi kita memikirkan tentang mereka. Enggak sekali gini deh, kita nggak usah bicara faktor sosial dulu deh nanti. Karena ini terlalu panjang sosial. Sekarang pertanyaan saya tuh bisa nggak UPT Muara Angke menyediakan lahan 2,1 hektar untuk dibangun? Lahannya Pak. Ya, tematik ini. Iya, lahan alternatif kemarin yang lahan kosong yang air itu yang tambah itu Pak. Itu dengan kedalaman 2 sampai 3 meter. Berarti harus kita uruk. Sayang. Nah kan nggak diuruk kan? Nah bukan sekarang maksudnya. Yang apa? Panjang. Nambah aja, nambah. Bisa kok, dan banyak sudah dilakukan. Ya, ini yang 2,1 hektar yang ditambah itu untuk penampungan sementara. Penampungan sementara. Nanti yang di tanah yang udah dipindahin itu kita bangun, mereka balik itu kita itu. Sifatnya gitu maksudnya Mas ya. Tapi balik kita nggak cukup. Nggak cukup ya. Tidak, sekarang sebalik itu kita pakai buat bangunan. Kita itu bisa Pak, tapi Sudah dihitung. udah itu didesain dan dihitung. Udah desain. Desain memang dimasukkan. Bisa Bisa. sih, tapi prefer 50% aja. Jangan. Ini makanya, artinya nggak bisa. Itu maksud saya gitu. Sekarang kan jelas ada 5 hektar lebih. Orang kan jemur ikan 5 hektar lebih dipakai. Kalau kita ambil 2,1 hektar bikin bangunan, artinya kan yang jemur ikan itu berkurang. Jadi kita bikin tingkat nggak dapat matahari. Ya, sela-sela ini sih. Iya, betul. Saya tahu sela-sela artinya nggak bisa sebesar yang kemarin. Sebesar sih 6.800. Iya. Saya rasa ada kesalahan pahaman di mana katanya sebelumnya itu 5 hektar. Iya, Tetapi yang di rumah kita itu hanya 2,3 hektar. iya. Itu tadi pertanyaan saya kan gini. Sekarang orang jemur ikan pakai 5 hektar. Yang berapa? Kalau Yang di sebelah sini Ini 5 hektar. 5 hektar Pak. nggak yang jemur ikan berapa hektar dia pakai? Yang tahu-tahu Ini 5 hektar yang ditarik oleh garis. Enggak, yang kita mau pakai buat tempat kan 2,1. 1 Pak. Iya. Iya. Nah sekarang 2,1 hektar kita ganti bangunan setengahnya di bangunan. Masih bisa masuk kan orang 2,1 hektar yang jemur tadi setelah balik itu loh pertanyaan saya. Masih bisa karena sebagian besar footprint yang ada di sini adalah rumah usaha. Jadi nggak full pengeringan. Boleh di Yogi bisa ke slide-nya. Kalau ini pertanyaan ini ya, bukan semua rumah usahanya aja maksud saya itu. Karena jemur kan semua mau matahari. Nggak bisa jemur itu dibuat tingkat. Enggak, jemurnya harus di ground floor. Iya, maksud saya di ground floor. Tadi kan ground floor kan 2,4. Kalau ada bangunan kan nggak mungkin taruh di atap, kecuali dia taruh paling tinggi. Ya, ground floor kan yang untuk kerja, kalau untuk berjemuran tetap harus. Kecuali dia mau jemur di lantai paling atas. Nggak praktis. Baru nggak, makanya kalau itu nggak bisa pakai yang atas, artinya kita kurang luas lahan untuk jemur maksud saya gitu loh. Iya. Nggak jadi Pak. Sekarang kita punya rumah, ya kan? Ini misalnya 4 orang. Tapi ketika rumah itu saya potong. Ya mau dipotong kan gini, Bu. Mau dipotong maksud saya Bu ya. Tadi saya jemur ikan seluas ini. Iya. Sekarang saya taruh rumah. Iya. Ikan saya cuma bisa jemur di celah-celah ini sekarang. Kecuali saya juga taruh di permukaan maksud saya itu loh. Maaf, Nah, boleh sekarang- nggak saya jelaskan? Ah. Boleh, kalau saya boleh dapat kesempatan untuk menjelaskan. Seluruh tempat pengeringan ikan ini kami sudah hitung dan kalkulasi 6.800 meter persegi. Itu jumlah pengeringan yang sama. Jadi ikannya sama banyaknya, ikannya sama banyaknya. Selain itu ada juga bangunan untuk boiling, pengasinan ikan, sama smoking itu juga udah dimasukkan 2.700 meter persegi.
Gak gini, berarti gini, Bu. Bukan saya mau potong, Bu. Ini logika matematika aja. Berarti laporan beliau salah. Kalau beliau mengatakan satu luas yang saya tahu ke lokasi itu betul-betul padat jemur semua, saya pernah ke sana. Kalau total luas jemurnya 2,1 hektar, Anda masukkan 500 meter persegi saja untuk bangunan, berarti saya kekurangan 500 meter persegi buat jemur gitu loh. Dan ini masalah, di sana masalah sosial itu. Itu luas lahan, Pak. Iya, sesuai adanya kan nomor 800 di dokumen apa Yogi yang mengatakan konfirmasi ini juga? Enggak, makanya saya bilang kalau dia bilang hanya 6.000 meter persegi, berarti laporan dia 2 hektar salah. Berarti cuma 0,6 hektar jemur ikan gitu loh. Yang mana itu? UPJ tahu dong berapa jemur ikannya, Pak. Ini belum ngomong matematik loh, Pak, belum lapangan loh, Pak. Kan ini kan menurut lapor Ibu Daryana, tempat jemur ikan itu hanya membutuhkan 6.800 meter persegi. Kan menurut beliau. Tapi Bapak mengatakan total jemur ikan 2 hektar. 2 hektar itu 20.000 meter persegi. Itu maksud saya gitu loh. Kalau betul hanya butuh 6.000, ini tidak masalah. Mudah sekali selesaikannya. Kita minta mereka terapung lah sementara lah, kita kejar cepat lah Pak. Karena sambil kerja pun Pak, dia nggak butuh 1 tahun pindah Pak. Mungkin dia 3-4 bulan udah pindah Pak. Begitu Bapak udah fondasi, udah mulai naik, yang pinggir-pinggir sambil kerja sudah bisa mulai jemuran lagi Pak. Itu cepat, nggak mesti finishing. Ini makanya data ini yang saya butuh. Saya mau tanya berapa luas meter persegi orang jemur ikan dulu? Jawab saya dulu. Apakah betul hanya 6.812 meter persegi jemur ikan? Itu pertanyaan saya. Enggak, ini kan pertanyaan sederhana aja. Enggak, ini pertanyaan sederhana aja. Karena kalau menurut konsep ini, begitu yang kotak ini kita bangun, yang tersisa buat jemur ikan itu hanya 6.812. Kalau prosesi gampang, prosesi bisa dalam rumah, di kolong, itu gampang. Ini masalah jemur. Jemur tuh mau matahari, nggak bisa bikin tingkat. Kalau ternyata butuh 10.000, nggak usah bangun, berantem di sini. Berantem di masjid. Sama kayak sekarang kita kasus kota tua. Begitu kita paksakan orang rapi di dalam celana kota tua, saya hanya bisa menampung 260 pedagang kaki lima. Sedangkan di lapangan ada 700. Masa sampai sekarang nggak jalan. Saya mau bikinin, saya mau rancang, semua gratis, kasih baju semua. Tapi kalau dirancang ditata rapi, itu hanya 260. Pedagang di hall itu ada 700. Itu yang masalah. Makanya tadi saya berpikir ini bisa diuruk lagi gitu. Saya tadi kan berpikir ada satu tempat kita bangun, kita konsolidasi tanah, ini udah jadi, orang yang kumuh dipindahin. Kalau dia nggak mau pindah pun saya sikat, saya nggak ada urusan. Begitu saya siapkan rumah, saya kasih kamu isi, kamu nggak mau pindah, mau panggil PBB datang, saya nggak butuh. Kamu yang nggak manusiawi jadi. Ini nggak ada lagi kerohiman Pak. Kasus dulu kan nanti terus 50.000 kan jadi berantakan, dia pindahin ke depan Pak. Main nggak ada lagi Pak, yang ada kita sikat. Pokoknya kalau itu rumah rusuh jadi, saya kirim tentara, yuk nggak mau pindah, gue sikat. Yuk panggil PBB, panggil Komnas HAM, tungguin. Saya akan lapor Komnas HAM, karena Anda bajingan banget. Dibuatkan rumah, Anda memanfaatkan itu membuat orang lain tidak manusiawi. Oh jelas. Jadi nggak usah dengan atas nama HAM, kita nggak boleh bergerak gitu Pak. Lo macam-macam buat tembak kok. Pasti kita tembak, macam-macam. Tapi kalau kita nggak sediakan rumah buat Anda, kita kurang ajar gitu. Ini ada rumah yang layak, ada kerjaan, kasih Anda pindah, dan tidak mau pindah, kita sikat. Jadi kalau nggak ada rumah, kita pindah, nggak ada lagi kerohiman, nggak ada lagi anggaran kerohiman. Yang ada hanya rumah susun dan isinya. PU semua gitu, kita nggak mau lagi Pak. Saya udah punya data PU dari polisi Pak, mau bebasin jalan, langsung buk 40 rumah dalam semalam, langsung pindah orang tinggal, lalu kita ganti. Orang dalam juga ada yang main masalahnya oknum. Gak bisa lagi. Berapa? Kita tanya berapa? 200 miliar untuk menyingkirkan orang, gak ada lagi. Kita buat rumah aja udah.
Nah ini masalah dulu. Pak Nugroho berapa pas luasnya untuk jemur ikan itu? 6.000 lebih cukup nggak? Iya, kan ini jumlah pengolahannya 200 Pak. Ya. Rata-rata masing-masing pengolah 150 Pak. Cukup. Itu juga di 50 meter itu nggak semua untuk murah. Jadi sekitar 100 meter untuk murah. Itu saya kira juga terlalu Udah 1,5 hektar. luas banget. Nggak muat. Irok ini nggak sampai 1 hektar untuk jemur ikan. Ada dokumen UDGL nggak? Dokumen UDGL yang kita pakai juga untuk proses. Kecuali di atap jemur ikan, tapi udah nggak kuat naik, angkatnya mati. Kalau ribuan lantai nggak sanggup lagi. Kosnya nggak bisa nutup. Kalau yang 216 unit itu Pak itu dibagi ke dalam 5 hektar. Kalau saya dari Pak Iwan yang ada di site kita 98 Yang akan kena itu ya? Iya. Sebentar. Ini fish processing 2000. Sekarang udah saya nggak mau bicara berapa unit rumah, saya mau bicara space untuk jemur ikan. Itu aja, kita ngomong space aja udah. Kalau bapak yang butuh 100 net aja kali 150 keluarga, itu udah 1,5 hektar. 1,5 hektar. Berantem dengan 1,5 hektar itu. Tapi datanya sebetulnya bukan itu. Jadi ini data yang kami sudah cross check 3 kali. Hitung sendiri. Pak Iwan OPT. Jadi sama cross check UDGL. Dan rumah itu dia paling butuh antara 50 sampai. Jadi 5,5 beda ya? Yang kena 98 unit ya? Nah, Semua. ini. Oh jadi bisa yang akan dibangun saja, yang lain tidak dipikirkan. Enggak. Belum. Jadi belum Next. lahan itu Lahannya bukan 5 hektar tapi 12. Udah. Kalau dia asumsi benar gampang Pak. Kalau dia asumsi benar, udah asumsi benar aja. Nanti berantem perusahaan lain kan. Asumsi benar memang tidak jujur aja. Ini kan semua direkam. Ini kan semua direkam. Ini asumsinya ibu mengatakan ibu survei cukup loh. Saya percaya saja cukup. Sekarang saya asumsi cukup. Saya percaya aja cukup udah. Saya asumsi cukup aja untuk berantem urusan kami. Paling dagang sekali aja di urusannya, kita ribut berantem. Nah sekarang pertanyaan saya, bisa nggak dibuat ngambang di depannya itu supaya pindah dia sementara? Saya butuh 3 bulan, saya kira 3 bulan 4 bulan cukup. Karena begitu yang berat kan fondasi bersih Pak. Kalau ada fondasi, bisa nggak? Bisa. Udah bisa. Anggarannya ada di mana Pak? Karena tadi diurus pindah pada Kalau ada orang. 98 unit Iya. bisa. Kan nggak Kita semua. berpikiran tapi semuanya. Kalau cuma 98 karena efek itu aja bisa. Sekarang gini aja lah, Pak. Nanti ke lapangan, Ya. ke lapangan sosialisasi, budayanya kirim orang, digatisin deh mana yang kena. Langsung gitu aja. Masyarakat kecil tuh nggak bisa pakai peta-peta. Tinggal datang nanti tata ruang, mungkin siapa datang, kirim orang, dipatok aja. Langsung ketahuan rumah siapa kena. Nanti ini akan dibangun seperti ini konsepnya. Petanya bawa peta yang lebih, bukan yang arsitek lah, yang ini model foto lah yang orang lihat itu. Jadi kemarin tuh benar-benar dikelilingi Pak, terus dihitungin satu persatu oleh Pak Iwan itu. Udah gak apa-apa, maksud saya sekarang harus kembali lagi ke sana. Barang janjian saja ke sana, dipatok mana yang udah diukur. Sudah, yang mau dipindahin, buat aja kayak ngambang-ngambang dulu di depannya itu Pak. 2-3 bulan. Itu aja tuh Pak. Nanti ada dua lokasi Bu, yang sebelah utara dekat sebelah Bisu sama Option. iya sama yang di dalam ya. Ada Iya. 2 lagi tadi saya. Iya, saya Ya, kira kan sekarang nggak usah bentuk lokasi lah Pak, terlalu pusing Pak. Tentukan aja satu dah sekarang lah. Supaya kita putus nomor dan nggak selesai. Ya. Putuskan aja satu. Ini udah pakai asumsi-asumsi. Yang di pangannya Pak. Iya, yang mana ditambah. Yang dalam kan Gitu ke Yang dalam lebih dekat Pak, pasti nggak terlalu tinggi ya, Pak. supaya mereka juga kontrol. Ya kan? Kan dia cuma butuh 68 Iya. rumah aja ya. Ya. Unit pengeringan sama. Berarti bisa Pak David ya? Iya. Sementara itu aja dulu Pak. Supaya selesai Pak, yang satu Pak.
Pusing kita begitu Pak. Dari semua asumsi. Nggak ketemu kita nih begitu. Bapak kapan bisa kosongkan Pak? Kapan bisa pasang siapa itu? Untuk balai-balai itu ini kan? Iya, ada Para-paranya kan? Enggak, yang air itu kosong. Kosong ya. Yang air kosong. Nah, maksud gini Pak. Jadi situ ada sudah beberapa sama pengelingannya. Jadi itu rumah sama pengelingannya dipindah sekalian. Bapak cari tempat. Terus kayak apa? Visualisasikan. Tadi kan sudah diputuskan, kita pindahkan sementara ke tempat air itu yang harus kita bangun duluan. Kalau itu udah jadi baru kita opsi, kita bongkar. Kita harus sosialisasikan modelnya kayak gini, mereka mau, oke bisa jalan. Supaya kita tidak ribut Pak. Yang kita takutkan nanti ribut. Kita udah masuk pilihnya apa ya. Bahkan saya pikir mungkin mereka sampai kerasan di situ. Saya nggak mau pindah. Rumah apapun itu pun dapat kita layarkan pindah ke tempat lain misalnya gitu. Kalau sampai dia bilang, saya kok suka ya di rumahnya. Tapi Oh nggak bisa. Kalau saya itu sosial, nggak ada toleransi. Nanti masalah lagi di pulau, ganti rugi lagi, nggak ada. Nggak ada kesempatan untuk rumah aku, nggak ada. Sekali kepala lagi yang di pulau-pulau depan lagi masalah lagi ya. Ini orang Jakarta nggak bisa toleransi punya. Semua buat otaknya duit. Rumah mereka itu. Nah kita nggak mau kasih uang kerohiman, sikat aja. Ada rumah siapa sikat aja. Pak itu rumah. Kalau nggak selesai Pak, pasal rumah Jakarta. Semi permanen rumahnya Pak mereka. Ada yang Sekarang ini sebenarnya sudah ada semi yang permanen Pak. Jadi mesti disosialisasikan. Mau nggak kamu tinggal di para-para atau apa? Ntar nggak mau lagi sementara. Kalau di kayak apa sementaranya itu dimatangkan dulu Pak. Nanti kami masuk datang mau soil test apa bikin bodasi ditolak Pak. Betul. Wah, itu kan begini Pak kalau ditolak. Enggak, makanya kan gini, tim Ibu Daliana kan juga menjanjikan soal sosial untuk membangun. Ya timnya harus turun ke sana, ngomong. Gitu, ngomong kan dari sini tempat. Prinsip kami sederhana aja setelah kemarin. Ibu Daliana berarti yang turun ke bawah ngomong. Anda butuh apa kita carikan gitu. Ya kan, gitu aja. Sekarang kita putuskan saja. Mau daerah mana, mau bangun satu unit sudah. Kita putuskan mesti pakai yang terapung untuk dijemur pindah sementara. Kita usahakan 3-4 bulan tidak bisa balik lagi Pak. Karena bangunan udah mulai naik kan. Kayak pertama fondasinya itu yang butuh waktu. Itu aja. Jadi tim Ibu Daliana harus turun ke lapangan, plot daerah mana sama sosialisasi. Bicara sama mereka. Ya betul Pak. Ya kan, udah makan. Ya kan memang urusan sosial kan bukan cuma dalam desain rumah. Kalau desain rumah kita gampang, kita langsung duduk udah bangun. Ini kan masalah ada sosialnya itu. Ya janjikan kan sosialnya itu kan yang kita mau. Dan matematiknya itu kan. Boleh aktif udah gak ada tanah lagi berarti sama sekali. Kecuali lapangan bola itu yang jangan. Tanah ada Pak, tapi penggusuran dulu. Sebetulnya kalau saya pakai konsep, saya bangun di lapangan bola dulu. Itu namanya konsolidasi tanah. Bangun di lapangan bola, lalu orang ini pindahin, kosongin. Berarti dapat satu lapangan bola lagi kok. Apa yang masalah sih? Kalau mau lapangan bola, itu langsung menjadi juara dunia. Lapangan bola tetap kita kasih. Tetapi pinjem dulu lapangan bola yang kosong gitu loh. Nanti kan jadi lapangan bola juga. Kenapa Anda ngotot sosial seperti itu, ngotot lapangan bola? Saya kasih, 1000 lapangan bola saya kasih. Saya pinjem dulu. Apa yang susah gitu? Kenapa mesti ngotot lapangan bola sih? Kalau saya tidak mau kasih lapangan bola, Anda boleh marah. Saya kasih. Digantikan. Itu digantikan. Iya dong, sekarang Anda udah begitu susah, orang miskin begitu susah. Mana dia ingat, ya Anda saya bangun yang layak dulu baru. Emang kecuali Anda mengatakan, kontrak setahun Pak, gak jadi juara dunia Pak. Atau saya harus tolong gitu. Ya sudah, kontrak 1 tahun, anak berikutnya yang jadi juara dunia. Kenapa Anda nasib dia kok? Udah nasib dia gak jadi juara dunia, tahun ini latihan setahun gitu loh. Kan gak begitu gitu. Saya pikir masih seperti itu konsepnya. Ini padat, ini kamu nggak tahu kasus dengan digusur orang itu kamu nggak ngerti. Maunya uang semua, gitu loh. Nggak bisa, ini bukan main-main arsitek di rumah loh saya bilang. Yang dianggap ada masalah loh, itu masalah besar Jakarta ini. Kita udah ganti berapa? 150 kemarin ya, Pak Nugroho ya. Masalah, hari ini mau tidur di rumah Pak Gubernur. Iya. Ternyata dicek di lapangan, toilet pun diganti. Betul. Ngotot. Tempat duduk nunggu pun ganti.
Lalu bilang sama Pak Gubernur kita pakai alat berat roboin. Saya datang sana jam 10 malam, mana diroboin? Buka sendiri semua. Ngomong ke wartawan semua bilang diroboin. Udah buka sendiri, pasang lagi depan lautnya Pak. Pakai uang kita pasang lagi minyak di situ. Lihat teman-teman, nah, kamu ngerti nggak Jakarta seperti itu gitu loh? Terbayang sih. Makanya kita tuh keras. Saya tidak. Makanya saya kesel gitu. Kenapa kita ngotot lapangan bola? Saya tidak menghabiskan lapangan bola, saya pinjem. Cuma lapangan bolanya tidak di tempat yang sama nanti gitu loh. Kenapa tidak boleh? Kita udah bangun, kita sikat rumah-rumah susun itu loh. Apa kita di Dan Mogot mau bangun 8 tower Pak? Bagi perumahan ya. Itu langsung kasih saya gambarnya Pak. Udah ada CS-nya mau kita. Ya. Udah ya. 8 tower langsung kerjakan. Berarti semua orang juga, mereka juga mau pindah ke Dan Mogot kok. Tidak semua orangnya nggak mau pergi kalau dia ada kerjaan dia ke Dan Mogot kalau ada kerjaan gitu. Yang penting bagi Pak Gubernur, kita sediakan sebanyak mungkin rumah susun. Makanya Marunda kita mau beli 45 hektar langsung bangun tuh Pak. Iya. Kita mau kejar 400 hektar kita bangun. Kalau rumah susun udah siap, lu mau panggil dewa turun, Tuhan turun pun gue sikat loh kalau ngomong gitu. Gak ada urusan. Lu mau kirim dari Belanda, siapapun mau protes gak ada urusan. Lu gak usah ngajarin gue soal kemanusiaan. Mau kasih lu rumah susun, kasih lu isi kulkas, TV, spring bed, meja makan, gas cooker gue kasih lu 6 juta. Sampai piring-piring semua saya kasih Pak. Sampai serbet saya kasih. Kamu masih gak mau pindah, bajingan kamu saya bilang. Itu di Waduk Pluit itu kerangka baja ringan rumahnya. Ngamuk saya. Gak ada urusan. Itu yang ribut gak mau pindah. Sewa-sewain. Gak bisa. Itu luas lapangan bola berapa itu? 1.500 Pak. Pas. Sekarang Bapak coba saja dengan datang sosialisasi mereka. Kita juga membuktikan geolinga Ibu Dahlia bahwa dia hanya butuh 6.800 Pengeringannya. pengeringan. Ya kan sekarang mau nggak mau berarti bisa manfaatkan lapangan bola kan sana juga nggak mungkin diambil semua. Kayak itu 5 hektar belum butuh setengah. Ini hitungan matematika aja nih. Ini kan orang saya mengatakan 5 hektar itu penuh. Ibu mengatakan cuma butuh 6.800 tambah 2.000 lebih. Berarti ini nggak sampai sehektar. Kalau saya ambil setengah, berarti kan ini kan kecil sekali masih bisa muat gitu. Ada lapangan bola 4.000 udah pindahnya tes. Tanpa rumah usaha loh Pak Basuki. Tanpa rumah usahanya ya tempat mereka. Masalahnya yang 5.000 kan saya nggak ambil 5.000 semua kan. Saya hanya butuh 2,1 kan. Berarti saya masih ada 3 hektar kan di situ gitu loh. Dan 2,1 hektar saya juga kan nggak penuh masif. Masih ada celah-celah. Jadi harusnya cukup. Pakai lapangan bola aja Pak. Dengan sosialisasi. Lebih cepat itu Pak. Betul, 8 bulan lebih cepat. Nanti kan baik lagi toh. Iya. 3-4 bulan terjadi kok. Kita mau konsolidasi tanah seperti itu. Yang saya nggak mau dengerin kalimat cuma satu lapangan bola. Saya mau habis ke lapangan bola kok. Pinjam lapangan bola. Mau bergerak gimana? Saya nggak ada celah. Dia kenapa nggak mau lapangan bola? Gitu loh. Tadi kan ngotot itu. Bukan rekomendasi secara. Udahlah, nggak usah ngomong-ngomong soal sosial ini bukan Belanda bicara lah. Ngomong jujur lagi Jakarta. Dan saya lebih manusiawi daripada orang Belanda. Jujur aja Pak. Betul dong, saya lebih manusiawi karena Belanda belum pernah pindahin orang. Dapat rumah dapat isi, belum ada saya dengar. Seluruh dunia belum pernah ada seperti itu. Saya ngomong jujur aja. Saya bilang orang dunia ngajarin saya kamu. Dunia mana yang seperti saya lakukan? Nggak usah ngajarin kita kemanusiaan. Kita lebih punya manusia kok, bangsa sendiri. Cuma yang bajingan juga masih kita hajar gitu. Dia mesti jelas. Mana setan, mana orangnya mesti jelas. Berarti ini selesai Pak ya, supaya proyek ini bisa jalan ya. Bapak tinggal ukur aja. Di lapangan. Langsung ukur aja. Bapak benar ya rumah usahanya yang 98 unit itu mau direlokasi juga? Tidak, itu kan satu paket ya? Ya satu paket komplit ini bangun. Iya. Nah ini masih kita pindahin. Yang penting kita ada jaminan begitu mereka pindah, ini dirobohin supaya ada tempat lagi kita bangun, orang pindah lagi gitu. Ini konsolidasi tanah seperti itu. Harus manfaatin yang tanah kosong bangun, ini pindah, ini kosong bangun lagi, pindah lagi, kosong bangun lagi, sampai akhirnya balik lagi
sampai jadi kosong lagi, untuk segala macam ya begitu. Gak ada masalah kita ya. Pak Dudi sama Pak Damal kita ngomong itu soal yang pesantren sebentar. Ya, ini jelas ya. Yang tinggal sekarang kapan timnya mau ke lapangan. Kalau Pak Damal kan langsung bisa bangun cepat. Kalau nggak gini, ini sectionnya supaya itu punya tematik itu bisa terwujud ya. Kalau kita punya satu blok ini kan bisa di cross ini berapa? Misalkan 2 blok. Supaya kelihatan. Supaya kelihatan. Kayaknya Pak Gubernur mulai contoh kan. Jadi tolong yuk ini kan oke ini satu blok ini. Karena kampung dari beliau sekarang langsung jalan di tanah tinggi. Dia nggak mau pusing-pusing benar. Orang berdesain macam-macam, dia pakai arsitek, gambarin, langsung pakai jasa langsung kerja itu pelataran batu ini. Pas ada kebakaran nih. Ini belum mulai. Sedangkan kampung daerah yang di tanah tinggi sudah mulai. Yes, maaf, tapi ada perbedaan. Betul, tapi itu tematik. Dia bikin. Tematik juga dia bikin. Itu ruang saya kalau dia pertama kita. Saya mau konfirmasi bahwa tidak ada keberatan untuk memilih desain yang cluster karena ini lebih kan kita sudah putuskan kita pilih model cluster, tapi kita tidak bisa bangun semua. Makanya kita pilih, Anda kalau pilih yang mana yang mau dibangun, sebelah mana yang kelihatan tematiknya. Ya ada fungsi yang kemudian gang apa segala macam itu. Terus kalau mau Anda pilih itu mau berapa unit kita bangun? Itu yang kita mau kita gitu. Iya kan? Supaya jelas gitu. Ya. Tapi dari kami itu tetap dibebaskan seluas yang akan dibangun 2,1. Jangan sampai nanti kita bangun ternyata masih ada tempat orang yang jadi harus clean juga sih. Walaupun cuma dibangun berapa blok. Itu harus clean, nggak bisa kita bangun sini ini masih berapa kerja gitu. Oh iya kita bisa tutup. Ya ada yang tutup. Makanya kan 2,1 hektar kita pindahnya ke lapangan bola. Ya, kita cukup kita pakai. Nanti prioritas yang mana kita nanti tentukan kita bangun. Tapi itu harus clean area yang sudah bebas dan tidak diganggu. Itu Pak. Paham ya? Bisa diatur ya? Iya. Soal pengurusan aset juga betul lebih bisa cepat diurus. Yang penting sosialisasi ke masyarakat. Terus kita ingin modelnya bawa peta, gambar, kasih mereka lihat. Tapi dengan janji mereka yang akan dipindahkan ke lapangan bola nanti kembali lagi ke saya sama semuanya 100% ya. Iya, asal yang kamu nggak bohong. Itu aja. Itu pertanyaan saya di situ ya. Menurut bayangan saya tidak cukup. Anda mengatakan cukup kan? Kan itu persoalan kita. Ini udah saya asumsi saya salah deh. Saya ikutin. Ini saya pakai masukin gelas aja kan. Saya bolong itu saya potong setengah. Saya paksa air yang sama masuk. Menurut saya nggak cukup gitu loh. Menurut saya gitu logikanya. Ya kan cukup. Sudah. Kita asumsi benar saja. Udah jadi kita nggak mau risiko kalau nggak cukup. Seperti itu saya bilang gitu. Itu masalahnya kan. Kalau jamin perumahan kita udah ketat. Kalau nggak bisa jual lagi kita udah ketat. Ya kita asumsi itu aja. Ya gitu ya. Saya mau ya gitu aja. Tapi lanjutkan ya Pak, supaya Juni bisa Harus sesuai jadwal ya. Yang penting saya bilang lapangan bola boleh dipakai buat minjem, jemur. Jangan kata lagi saya cuma 1 lapangan bola, saya 1 lapangan bola, kamu kita kalimat itu pakai aja. 7,1 hektar dibebasin sosialisasi, timnya harus turun. Ya Bapak sosialisasi. Timnya turun. Ya. Tim. Jadi tahu segitunya Pak, jangan nanti kita tidak berbreaking Juni Pak. Ya, tinggal mungkin kita tunggu Pak. Kita siap. Siap, kita siap tapi nanti